Selamat pagi, mari kita akan memulai ibadah raya kita. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur 69 ayat 13 berkata, "Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia." Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami membuka dan mentabiskan ibadah raya pagi ini. Mari kita beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tinggikan Dia. Oh, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, pada saya. Oh girang, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Oh giranglah. amin. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, lebih tinggi lagi. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, oh giranglah, pada saya. Oh girang, sekali lagi. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, God is so good. Amin, haleluya. God is so good. Amin. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Haleluya. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. Is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God
God is so good. God is so good. Is so good to me. Hallelujah. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh atas seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Oh, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, dialah di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya, shalom saudara. Kita percaya Tuhan selalu menjaga kita semua, karena kita selalu percaya di dalam Tuhan ada perlindungan, dan Tuhan itu adalah kota benteng kita, menara kita yang teguh. Amin. Dan saya harap pujian tadi memberkati kita semua. Hari ini kita akan membahas khotbah kita, masih dalam bulan ini kita membahas tentang komunitas. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita ambil waktu sejenak, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat Tuhan yang kami nikmati. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap kami nikmati, tetap kami rasakan. Karena itu Roh Kudus Engkau terus bekerja dan berbicara di tengah-tengah kami. Apa yang kami dengarkan dalam kebenaran firman-Mu, biarlah ini menjadi benih yang subur, boleh bertumbuh dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan berkati, dan biarlah kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di minggu ini adalah kuasa dalam sepakat. Kuasa dalam sepakat. Dan saya percaya kalau kita sepakat di dalam komunitas kita, maka akan terjadi ledakan-ledakan yang luar biasa. Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya, kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara, mari kita bersama-sama buka di dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Yang ini menjadi dasar kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Matius pasal 18 ayat 19, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa. Dalam ayat ini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa kepada saudara dan saya, orang percaya. Amin. Dia berjanji bahwa dia akan mengabulkan setiap doa kita. Tetapi ada syaratnya. Untuk doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan, maka dikatakan kita perlu ada dalam komunitas. Komunitas yang sepakat, saudara. Bukan cuma berada dalam komunitas saja, tapi komunitas yang sepakat. Karena Tuhan Yesus berkata, ketika ada permintaan doa yang sepakat, maka disitulah Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Dikatakan bahwa di mana 2 daripada kita, 2-3 orang, jika 2 orang daripada kita di dunia ini sepakat di dalam berdoa, sepakat di dalam meminta, maka dikatakan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga, saudara. Ya, dan kita melihat ini adalah satu ayat yang luar biasa. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Tetapi yang paling penting adalah kita perlu melakukan kesepakatan. Saudara, permintaan yang lahir dari sebuah kesepakatan itu, saudara, sanggup membuka sumber-sumber di sorga. Amin. Permintaan yang didasari dengan kesepakatan, saya percaya sanggup membuka tingkap-tingkap langit di surga untuk dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan kita percaya
Tuhan itu pasti bertindak sesuai dengan apa yang kita doakan bersama-sama. Karena itu minggu-minggu yang lalu, 2 minggu lalu kita sudah belajar, kita perlu ada dalam komunitas orang percaya. Karena lewat komunitas orang percaya itulah kita membangun kesehatian, kita sepakat berdoa, kita sepakat meminta, maka permintaan yang dengan sepakat itu Tuhan akan mengabulkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bagikan kepada saudara apa sih itu sepakat. Tapi sebelum saya membagikan kepada saudara, saya ingin saudara mengetahui dulu kata sepakat. Ya. Nah, kata sepakat itu Bapak Ibu Saudara diambil dari dalam bahasa Yunani menggunakan kata symphoneo. Ya, saya ulang sekali lagi, sepakat dalam bahasa Yunani itu adalah menggunakan kata symphoneo yang artinya harmonis, bersamaan, kompak, dan setuju. Jadi symphoneo itu artinya bersamaan, harmonis, kompak, dan setuju. Jadi kalau kita berbicara tentang kesepakatan, berarti di situ harus ada harmonis, artinya satu dengan yang lain, hubungan kita sesama dalam komunitas itu harus baik. Tidak boleh ada kekecewaan satu dengan yang lain, tidak boleh ada kebencian satu dengan yang lain. Sebab ketika ada celah, tidak ada harmonisasi di dalam tubuh Kristus, dalam komunitas itu, maka doa kita tidak akan pernah dijawab. Sebab Mazmur 133 dikatakan bagaimana ketika kita rukun bersama-sama, ada kesepakatan, ada harmonisasi, maka di sana dikatakan berkat-berkat Tuhan itu akan dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, harmonis harus ada kebersamaan. Di dalam kita berkomunitas harus ada kebersamaan. Makanya kita belajar minggu kemarin ada 3 saling. Yang pertama itu adalah saling memperhatikan, yang kedua saling mendorong, dan yang ketiga saling menasihati. Dan ketiga hal ini harus dibangun di dalam komunitas kita orang percaya, terutama dalam gereja ini ada namanya Kingdom Family Community, dan ini harus dibangun di dalam komunitas-komunitas kita, Kingdom Family Community, dibangun saling percaya, dibangun saling menghormati, dibangun saling mendukung, dibangun saling menasihati. Dan ketika itu ada, kita bangun dalam kebersamaan, kita kompak bersama-sama, dan kita setuju melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Waktu kita berdoa bersama-sama di dalam komunitas itu, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Nah, dari kata symphoneo inilah saudaraku dari kata symphoneo inilah saudara lahir kata simfoni. Ya, kita tahu simfoni itu apa? Simfoni itu adalah harmonisasi, saudara ya. Simfoni itu artinya kelompok musik yang terdiri dari berbagai macam alat musik. Ya, nah saya percaya satu harmonisasi itu akan dihasilkan ketika ada harmoni, ada simfoni yang dimainkan. Ya, simfoni yang dilantunkan oleh sebuah orkestra, saudara, tidak berasal dari kumpulan alat musik satu saja, tapi terdiri dari berbagai macam alat musik, dari berbagai macam suara dan berbagai macam bentuk, saudaraku. Ya, ada trompetnya di situ, ada biolanya, ada saksofonnya, ada sulingnya, ada pianonya, ada keyboardnya, ada drumnya, dan berbagai macam. Ya, dan semua alat-alat musik ini, saudara, dari berbagai jenis suara, dari berbagai karakter, ketika dimainkan dalam satu nada, dalam satu lagu, maka akan keluar satu harmonisasi. Dan harmonisasi ini yang indah ini, saudara, enak didengar dan akan menyenangkan kita ketika kita menikmati musik itu. Sama waktu kita ada di dalam symphoneo sebagai orang percaya, kita sepakat sehati bersama-sama symphoneo, maka kita memainkan alunan-alunan musik, saudara. Memang kita terdiri dari berbagai macam karakter, ada yang sifatnya mungkin keras, ada yang lemah lembut, berbagai macam latar belakang suku juga membentuk karakter kita, saudaraku ya. Tetapi saudara, waktu kita ada dalam berbagai macam orang, individu-individu ini, kita berkumpul bersama-sama dalam Kingdom Family Community, di dalam sepakat, saudara, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
biasa. Dan di mana ada keharmonisan, disitulah Tuhan disenangkan. Kalau kita bermain musik dengan harmonisasi, dengan hasil suara yang menyenangkan, tentu orang yang mendengarkan juga akan betah, saudara. Orang yang mendengarkan juga akan suka. Demikian dengan Tuhan, ketika ada harmonisasi di dalam tubuh Tuhan, di dalam anggota-anggota tubuh Kristus, dalam setiap pribadi lepas pribadi, maka saudara, Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan. Amin. Karena Tuhan itu suka dengan harmonisasi atau kesehatian atau sepakat, saudara. Nah, karena itu firman Tuhan tadi dikatakan, waktu kita sepakat, apapun yang kita doakan, Bapa di surga itu mengabulkannya bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pesan yang diberikan Tuhan kepada kita minggu ini. Tuhan mau menyatakan banyak hal yang luar biasa besarnya di antara kita. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan pasti sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, dalam kingdom family kita, dalam keluarga kita. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa di antara kita. Namun saudara, semua itu harus terlebih dahulu lahir dari sebuah kesepakatan di antara orang-orang percaya. Sebab tanpa kesepakatan tidak akan mendatangkan sesuatu yang besar. Tanpa kesepakatan tidak akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Tanpa kesepakatan tidak akan mendatangkan mujizat yang besar. Memang benar saudara, kesepakatan dalam suatu komunitas besar itu tidaklah datang begitu saja, melainkan harus dimulai dari komunitas yang terkecil. Dan saya akan bagikan saudara apa saja komunitas yang terkecil di dalam hidup ini yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa membangun kesepakatan. Karena memang tidak ada komunitas yang bisa menjadi besar tanpa melalui komunitas yang terkecil, saudara. Komunitas yang terkecil terlebih dahulu itu dibangun, dan kemudian dari komunitas yang terkecil ini akan bisa melahirkan komunitas-komunitas yang luar biasa. Nah, ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara hari ini, bagaimana kita membangun komunitas yang terkecil terlebih dahulu untuk kita bisa membangun sepakat, saudara ya. Yang pertama, saudara, kesepakatan itu dari diri sendiri. Ya, yang pertama, kesepakatan itu dari diri kita sendiri, saudara. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 21 saya bacakan kepada saudara, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus berdoa kepada Bapanya supaya murid-muridnya itu menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Yesus satu, Yesus juga berdoa supaya kita dengan Yesus menjadi satu. Dan untuk bisa menjadi satu, untuk bisa sepakat, maka itu dimulai dari diri kita sendiri. Supaya kita bisa sepakat dengan Yesus, kita menjadi satu dengan Yesus, maka itu dimulai dari diri kita sendiri. Demikian juga untuk kita bisa menjadi sepakat, menjadi satu dengan orang-orang dalam komunitas kita, itu dimulai keputusannya dari diri kita sendiri, saudara. Kenapa, saudara? Karena kesepakatan dalam komunitas terkecil adalah kesepakatan yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Namun, saudara, itu tidak berarti kita memilih untuk menyendiri tanpa mau diganggu oleh orang lain. Kalau saudara menyendiri, saudara nggak akan bisa membangun kesepakatan. Saudara harus mengambil satu keputusan untuk saudara mau bergabung dalam satu komunitas. Saudara harus mengambil satu keputusan dari diri saudara sendiri untuk saudara mau sepakat dengan keluarga seiman lainnya. Saudara mau sepakat dengan saudara-saudara dalam kingdom family community ini. Kalau tidak, saudara tidak akan bisa melahirkan kesepakatan. Ya, karena itu kesendirian tidak akan bisa melahirkan kesepakatan. Kesendirian tidak akan bisa melahirkan doa-doa yang dikabulkan seperti yang dikatakan tadi dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesepakatan ini dimulai dari diri kita sendiri. Yang dimaksudkan
adalah dari diri sendiri kita dalam hidup kita. Itu harus saudara lahir inisiatif dalam diri kita untuk bersepakat. Dan harus ada terlebih dahulu di dalam setiap kita orang percaya. Karena tidak mungkin saudaraku orang bisa bersepakat dengan siapapun juga kalau dari dirinya sendiri belum apa-apa begitu saudara, sudah emosian, belum apa-apa sudah enggan untuk bergabung, enggan untuk berkomunitas, maka itu tidak akan bisa menghasilkan kesepakatan. Karena itu harus dimulai dari diri sendiri. Itu sebabnya kesepakatan yang paling awal itu saudara harus dimulai di dalam diri setiap kita. Ya, dimulai dalam diri setiap kita. Itulah kesepakatan awal. Ya, bagaimana saudaraku kita membangun kesepakatan dengan Tuhan itu juga dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita mau sepakat dengan Tuhan, maka apapun yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, saya percaya pasti akan dilakukan dalam kehidupan kita. Karena itu keputusan itu ada dalam diri kita sendiri, saudara. Kesepakatan yang pertama itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, yang kedua adalah saudara, kita juga bersepakat dengan orang lain. Ya, bukan cuma pada diri sendiri tetapi juga pada orang lain. Kalau kita baca tadi dalam ayat yang ke-18, pasal 18 ayat 19, ayat di atas memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus itu bersatu dengan Bapaknya. Ya, dia bersatu dengan Bapaknya di surga. Nah, kalau kita mau hidup sama seperti Kristus, saudaraku, berarti harus dimulai dengan adanya kesatuan antara kita dengan Tuhan, antara saudara kita masing-masing dengan Tuhan. Lalu kemudian kita membangun dengan sesama kita. Karena kunci utama untuk menjadi sepakat adalah dimulai dari diri kita dahulu. Bukan menunggu orang lain, tapi dari kita sendiri. Kita harus berinisiatif untuk mengambil satu keputusan, mengambil kesepakatan bersama-sama dengan saudara-saudara kita, dengan komunitas kita. Amin. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua kita belajar, saudaraku yang dikasihi Tuhan, komunitas yang terkecil itu adalah diri sendiri yang pertama. Yang kedua, kesepakatan dalam komunitas terkecil itu kesepakatan dengan pasangan dan keluarga. Dengan pasangan dan keluarga kita. Ya, saya ulang lagi dalam Matius pasal 18 ayat 19 tadi, saudara. Dikatakan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Saudara, siapa dua orang di dalam dunia ini yang dimaksud Tuhan yang paling dapat bersepakat? Menurut saudara siapa? Keluarga, suami istri, saudara. Ya, tidak ada yang lain kecuali seorang suami dengan istrinya. Karena ketika mereka sepakat, suami istri sepakat dalam Tuhan, saudara, lalu sepakat juga bersama dengan anak-anak mereka, ya, maka ada janji Tuhan bahwa permohonan doa yang kita naikkan itu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Saudara, keindahan dan kebahagiaan keluarga, saya mau katakan, bukanlah ditentukan oleh fasilitas atau materi yang kita miliki. Saya ulang sekali lagi. Keindahan, kebahagiaan keluarga yang kita miliki itu tidak ditentukan dengan fasilitas atau materi, saudaraku. Materi yang berlimpah dan fasilitas yang baik, saya mau katakan tanpa kehadiran Yesus, maka itu semua menjadi hampa dan tidak bermakna. Sebaliknya Bapak Ibu, kehadiran Yesus, meskipun dalam kesederhanaan mungkin kita hidup sederhana, makan sederhana, hidup sederhana, tapi kehadiran Yesus dalam kesederhanaan kita itu membuat suasana itu menjadi lebih indah. Amin. Bahkan semua anggota keluarga itu, bapak, mama, anak, ya suami, istri, semua anggota keluarga itu diberikan Tuhan karunia untuk apa? Menikmati
Ini yang susah, saudara. Ada banyak orang punya uang banyak, tapi nggak bisa menikmati uangnya. Ya, ada banyak orang punya kekayaan, tapi nggak bisa menikmati kekayaannya. Orang lain yang menikmati. Makan saja nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nanti makan ini asam uratnya naik, nanti makan ini kolesterolnya naik, nanti makan ini jantungnya gini. Saudara, semuanya nggak bisa dimakan. Uang banyak, tapi nggak bisa menikmati. Tapi kita, walaupun kita sederhana, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya kita makan yang sederhana, kita bisa menikmati, dan semuanya menjadikan berkat dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesepakatan dalam satu komunitas yang besar itu harus dimulai dari komunitas yang kecil, yaitu keluarga. Amin. Keluarga itu, saudaraku, adalah unit yang terkecil dari masyarakat, dan juga inti keluarga ialah suami, istri, dan anak-anak. Ya, karena itu betapa pentingnya kesepakatan dimulai dari suami istri, lalu kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan kepada orang tua dengan anak. Dan saya percaya setiap orang tua baru disebut berhasil apabila kita, orang tua, mereka itu dapat membawa setiap anak-anaknya secara bersama-sama menanggapi rencana Allah dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya itulah yang menjadi kerinduan setiap kita. Bagaimana kita dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka menikmati janji-janji Tuhan. Karena apa? Ada sepakat di dalam keluarga. Ada sepakat di dalam hidup membangun keluarga, suami, istri, dan juga anak-anak. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kesepakatan itu kita bangun dalam komunitas yang kecil. Kesepakatan itu kita bisa bangun lewat yang ketiga, kesepakatan dengan jemaat Tuhan. Kalau tadi kesepakatan dengan yang pertama dengan diri sendiri, lalu yang kedua kesepakatan dengan keluarga, suami, istri, dan juga anak-anak. Dan yang ketiga ini adalah kesepakatan dengan jemaat Tuhan. Saudara, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14, Alkitab berkata demikian, mereka semua bertekun dengan sehati, ya, dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat firman Tuhan di sini bagaimana orang-orang percaya itu mereka sehati bersama-sama menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Ada beberapa orang yang dengan jemaat mereka semua sehati, sepakat menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus saat mereka menanti-nantikan janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus itu, saudara. Mereka dikatakan mereka berkumpul dan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama itu berbicara tentang sepakat. Meskipun jumlah murid-murid yang berkumpul mungkin pada saat itu sudah jauh lebih sedikit dibanding pada waktu Yesus masih ada bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu. Karena setelah Yesus bangkit, saudara, setelah Yesus ditangkap dan mati, maka ada banyak murid-murid yang lain, pengikut-pengikut Tuhan yang lain, mereka pergi meninggalkan Yesus. Tetapi saudara, walaupun demikian, setelah Yesus bangkit, ya, maka janji pencurahan Roh Kudus itu diberikan kepada murid-murid. Hari Pentakosta itu tetap digenapi. Ya, alasannya adalah apa, saudara? Syaratnya untuk terjadi sesuatu yang luar biasa dari Tuhan bukan dilihat dari kuantitas atau jumlah dari banyaknya orang yang berkumpul pada waktu itu, tetapi dilihat dari kualitas, yaitu hati yang percaya, yang mau sepakat menanggapi perkataan Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu pergi meninggalkan Yerusalem, tapi engkau tetaplah di Yerusalem berdoa.
maka nanti aku akan mencurahkan Roh Kudusku. Dan ketika para jemaat Tuhan ini, mereka bersepakat bersama-sama menantikan apa yang dijanjikan Tuhan, mereka berdoa sehati bersama-sama menantikan pencurahan Roh Kudus, dan terjadi, mereka mengalami yang namanya Pentakosta. Saya percaya waktu kita sepakat dengan jemaat Tuhan, kita semua saudara di dalam gereja ini, GB Kingdom Worship Family Church, kita sepakat sama-sama, maka akan terjadi ledakan-ledakan rohani di dalam gereja ini. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Saya percaya. Karena itu dimulai, mari kita membangun kesepakatan. Dimulai lewat komunitas kita dulu, lalu kemudian dimulai lewat gereja kita. Dan saya percaya ketika ada kesepakatan, Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu, mari umat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang besar yang Tuhan akan lakukan di antara kita, orang-orang percaya. Tetapi sebelum Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita, Tuhan merindukan adanya kesepakatan terlebih dahulu. Tuhan mau kita sepakat. Karena itu saya tidak akan bisa berjalan sendiri melayani tanpa saudara. Saya membutuhkan saudara, dan saudara juga. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sebab tidak ada manusia yang super di dalam dunia ini. Hanya Tuhan yang super. Amin. Kita ini semua manusia biasa. Kita saling membutuhkan. Karena itu kita perlu bergandengan tangan, sepakat bersama-sama melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam gereja ini. Dan saya percaya waktu kita mulai sepakat, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan merindukan adanya kesepakatan, saudara. Dan biarlah kita mewujudkannya itu. Karena Yesus berkata supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudaraku, dan biarlah kesepakatan itu dimulai dari diri kita sendiri yang pertama. Dan yang kedua, dimulai dari keluarga kita. Amin, saudara. Setelah dengan diri kita, dengan keluarga kita, dan kemudian dengan jemaat Tuhan. Ya, dan saya percaya waktu kita memulai kesepakatan ini, maka kita akan melihat Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kita mengambil satu komitmen untuk kita mau membangun kesepakatan sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus di dalam Kingdom Family Community, bahkan di dalam gereja ini yang Tuhan percayakan bagi kita. Berdoa bersama-sama. Dari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar hari ini tentang kuasa dalam sepakat. Dan biarlah kami mulai membangun kesepakatan, dimulai dari diri kami sendiri, kemudian dimulai dari keluarga kami, dan dimulai dari lewat sesama gereja kami, sesama Kingdom Family Community. Tuhan, amamu terbatas, tapi kami percaya Engkau tidak terbatas. Engkau melakukannya apa yang kami sudah pelajari, apa yang tertulis dalam kebenaran firman-Mu. Waktu kami sepakat, Tuhan, Engkau akan melakukannya di dalam kehidupan kami. Perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Pada saat ini jemaat-Mu akan memberikan persembahan dan akan mengembalikan persepuluhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan ini. Kiranya menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pengumuman hari ini saudara tetap minggu besok tanggal 25 Juli kita tetap masih melakukan ibadah secara online melalui YouTube channel GBI
Kingdom Worship Family Church atau GBI KWFC. Dan saudara silakan sharekan firman Tuhan kita hari ini kepada siapapun keluarga saudara, supaya pun mereka juga diberkati dan mereka dibangun di dalam kebenaran Tuhan. Jangan tahan kebaikan, dan apabila saudara menerima kebaikan, saudara menerima berkat, sharekan supaya mereka juga bisa diberkati. Jadi tanggal 25 kita masih ibadah online, tetap jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk ibadah Kingdom Family Community, saudara bisa lakukan juga secara online ya. Tetapi kalau saudara mau melakukan dengan tatap muka, saudara tetap harus menjaga protokol kesehatan supaya kita sama-sama saling menjaga. Dan kalau saudara mau memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan. Nanti di akhir ibadah ini ada nomor rekening gereja yang akan kami tampilkan kembali. Dan saya percaya kita semua harus tetap menjaga kesehatan, saling memperdulikan, saling membangun, dan saya percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Amin. Oke saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengajak saudara semua satu keluarga yang ada di rumah, saling bergandengan tangan ya. Kalau pejamkan mata kita mau berdoa bersama-sama dan terima berkat daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat ibadah yang sudah kami lalui. Kami percaya firman-Mu memberkati kami. Dan kami berdoa saat ini buat kota kami Jayapura, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, supaya kota kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah badai corona ini sudah segera berlalu. Umat-Mu Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu memulihkan mereka. Yang bertugas di luar kota, Tuhan juga menyertai melindungi, biar mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau kami seringkali merasa kami tidak memerlukan orang lain dalam hidup ini, ampuni kami. Tapi lewat kebenaran firman-Mu hari ini, biarlah kami mengambil satu keputusan untuk kami mau membangun komunitas dan membangun kesepakatan, dimulai dari diri kami sendiri, dimulai dari keluarga kami, dan juga dimulai lewat gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami mau mengakhiri ibadah ini, biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada tinggal menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, hingga Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput saudara dan saya saleh-salehnya untuk masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah dan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati Tuhan percaya bersama katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. With Jesus we can do it. Haleluya.